Abu Thalib menjawab, goblok kalian. Mana ada pertukaran seperti ini? Mana mungkin kemudian pertukaran ini adalah aku memberikan anakku kepada dirimu untuk dibunuh, sedangkan kamu memberikan anakmu untuk diriku agar diberi makan. Jadi gimana ya? Kok bisa pertukaran seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di episode sebelumnya kita telah singgung sedikit tentang hijrah orang-orang Islam ke Habasyah karena telah ditindas, disiksa dan semacamnya di Mekah. Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam waktu itu untuk hijrah dan yang berangkat berjumlah 16 orang. 14 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dipimpin oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah pergi ke Habasyah. Nah, di Habasyah ini ada seorang raja namanya Raja Najasyi. Ke-16 orang ini berangkat ke Mekah itu dengan cara sembunyi-sembunyi di tengah malam karena mereka takut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Tentunya orang-orang kafir Quraisy ini tidak akan membiarkan orang-orang Islam itu berada di tempat yang nyaman, sehingga kalau mereka ketahuan mereka pasti akan dicegat oleh orang kafir Quraisy. Mereka berangkat tengah malam dan tiba di pantai. Ternyata memang di waktu itu ada kapal yang sedang akan berangkat ke Habasyah, sehingga mereka bisa menumpang di kapal itu dan berangkat dengan selamat. Dan waktu itu memang dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika orang-orang kafir Quraisy tiba di pantai, orang Islam sudah berangkat ke Habasyah melalui kapal itu. Jadi 16 orang ini sampai ke Habasyah dengan cara aman. Nah, kemudian melihat hal itu, ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui tentang orang Islam sudah mendapatkan tempat yang aman baru, maka orang-orang kafir Quraisy ini marah betul, sehingga penyiksaan yang ada di kota Mekah semakin menjadi-jadi. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang-orang muslim, orang-orang Islam waktu itu hijrah lagi ke Habasyah, yang terdiri dari 83 orang, dan 18 orangnya itu adalah perempuan. Dan ini terjadi pada tahun ke-5 dari kenabian. Jadi perlu saya jelaskan ya, bagaimana cara menghitung, cara mengetahui penamaan tahun tentang sejarah Rasulullah ini. Jadi kalender Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah pindah dari Makkah ke Madinah, maka itu tahun ke-1 Hijriah. Hingga sekarang sudah 1446 Hijriah. Nah, bagaimana cara menghitung periode sejarah Rasulullah ketika penghitungan tahun itu mulai dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Hijriah, kalender Hijriah. Jadi bagaimana penghitungan sebelumnya, sebelum hijrahnya Rasulullah? Jadi seperti ini. Dari lahirnya Rasulullah hingga Rasulullah diutus, maka penghitungan tahunnya itu berdasarkan umur Rasulullah. Makanya dari episode-episode sebelumnya saya sebutkan umur ke-6 dari Rasulullah itu ibunya wafat. Umur ke-8 Rasulullah kakeknya wafat. Umur ke-15 ikut perang Fijar. Umur ke-25 Rasulullah menikah. Umur ke-35 terjadi renovasi Ka'bah. Umur ke-40 Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Jadi pencatatan penyematan tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Makkah, ke Madinah, maka menggunakan umur Rasulullah sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, setelah Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka penyematan tahunnya itu berdasarkan kenabian. Jadi ada tahun ke-1 dari kenabian, tahun ke-2 dari kenabian, tahun ke-4 dari kenabian, dan seterusnya. Dan kejadian hijrah ini, hijrah yang pertama ke Habasyah ini terjadi pada tahun ke-5 dari kenabian. Jadi jika dihitung sudah 5 tahun nih dari Rasulullah diutusnya menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian ketika penyiksaan sudah semakin parah di Mekah, maka Rasulullah memerintahkan untuk memberangkatkan lagi kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah berjumlah 83 orang. Nah, ketika mereka nyampe ke Habasyah, di sana orang-orang Mekah ini merasa harus melakukan tindakan agar orang-orang muslim yang berangkat ke Habasyah ini diusir dari Habasyah dan kembali lagi ke Mekah, sehingga bisa disiksa dan semacamnya untuk dikembalikan lagi ke agama asalnya, agama menyembah patung, berhala dan semacamnya. Maka orang kafir Quraisy itu mengutus 2 orang yang menjadi juru bicara kaum kafir Quraisy bagaimana caranya menghasut Raja Habasyah untuk mengusir kaum muslimin yang ada di Habasyah itu. 2 orang yang diutus oleh orang kafir Quraisy ini untuk menjadi juru bicara dan akan menghasut Raja Habasyah itu adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kedua orang ini sebelum masuk Islam, karena pada akhirnya mereka berdua masuk Islam. Berangkatlah kedua orang ini ke Habasyah dan mereka membawa hadiah. Hadiah itu diberikan kepada para uskup kerajaan. Diberikanlah kepada mereka agar mereka membantu kedua orang ini memberikan argumen kepada Raja Habasyah.
Setelah semuanya sudah siap membantu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini, maka Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah berangkat ke Raja Habsyah. Rajanya namanya Raja Najasyi. Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As menyampaikan bahwa Raja, di tanah Tuan ada beberapa kelompok dari orang-orang kami yang datang ke tanah Tuan, dan mereka adalah orang-orang bodoh, dan mereka membodoh-bodohkan sesembahan kami, dan mereka menjelek-jelekan sesembahan kami. Kami memohon kepada Tuan untuk mengembalikan orang-orang ini ke negeri kami. Mereka ini suka memecah belah, dan mereka ini menyusup ke negeri Tuan dan kemungkinan juga akan memecah belah negeri Tuan. Jadi begitulah kata Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah kepada Raja Najasyi. Kemudian setelah itu raja uskup-uskup tadi yang sudah dikasih hadiah, yang sudah disogok itu, mereka mengatakan, betul Tuan, memang seperti itu. Mereka yang masuk ke daerah ini sama seperti yang mereka katakan berdua. Namun Raja Najasyi itu adalah raja yang bijaksana. Beliau tidak semerta-merta mempercayai hoax yang tersebar di sosial media kalau sekarang, TikTok dan semacamnya. Jadi beliau bijaksana dan beliau perlu melihat lebih jelas seperti apa keadaannya, seperti apa faktanya begitu. Sehingga Raja Najasyi itu memanggil seluruh kaum muslimin. Datanglah seluruh kaum muslimin, dan juru bicara dari kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Abi Thalib dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah saudara. Dalam artian Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib ini menjadi juru bicara dari kaum muslimin. Dia yang menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Najasyi untuk memperjelas status mereka berada di daerah Habsyah. Nah, Raja Najasyi bertanya, apakah benar demikian apa yang disampaikan oleh dua orang ini, bahwa kalian adalah kelompok yang memecah belah, bahwa kalian adalah orang-orang yang membodohkan agama-agama mereka, kalian tidak punya adab dan semacamnya. Disampaikan oleh Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menjawab, dan penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib ini yang benar-benar menggambarkan sosok Islam yang benar-benar merubah kaum jahiliyah. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan seperti ini, wahai Tuan Raja, dulu kami ini adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, menyembah patung. Kami yang kuat itu melemahkan mereka yang lemah, sedangkan yang lemah semakin lemah. Kami memutus tali persaudaraan. Kami memakan bangkai, kami berbuat mesum, kami berkelahi, kami bertengkar, kami membunuh, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan keji kami lakukan semuanya, hingga Allah mengutuskan seorang Rasul, seorang utusan yang mengejarkan kami untuk meninggalkan itu semua, dan kami berubah. Kami tidak lagi memakan bangkai, kami tidak lagi menyembah berhala, kami tidak lagi memutuskan tali persaudaraan, bahkan kami mempersatukan. Kami tidak melakukan hal-hal keji tersebut sejak Rasul ini datang kepada kami. Kami juga meninggalkan penyembahan kami terhadap berhala-berhala itu. Karena perpindahan kami dari agama kami dulu yang bobrok kepada agama baru yang indah ini, maka kami dipersempit di Mekah, di kota kami, di tanah air kami. Kami dipersekusi, kami didiskriminasi, kami dilakukan penyiksaan dan semacamnya. Sehingga akhirnya kami melarikan diri ke negeri Tuan yang kami berharap Tuan akan memberikan keamanan kepada kami. Jadi begitulah yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Apa respon dari Raja Najasyi? Akhirnya Raja Najasyi itu meminta kepada Ja'far bin Abi Thalib, apakah kamu bisa menyampaikan satu ajaran saja yang disampaikan oleh dalam agama kamu? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu membaca kaf ha ya ain shad ila akhirih dalam surah Maryam. Dan ketika Raja Najasyi dan para uskup di kerajaan itu mendengarkan bacaan Ja'far bin Abi Thalib, maka akhirnya mereka menangis. Bahkan jenggot-jenggot para uskup dan Raja Najasyi ini sampai basah. Jadi saking derayan air mata mereka mengalir. Mungkin mereka benar-benar tersentuh dengan ungkapan-ungkapan yang tersirat dalam surah Al-Maryam, dalam surah Maryam tersebut. Nah, setelah itu Raja Najasyi mengatakan, pergilah kalian aman dalam negeriku, tidak akan ada orang yang akan mengganggu kalian. Jadi dalam kejadian ini yang dimenangkan adalah orang-orang Islam. Orang Islam bisa bebas di tanah Habsyah, sedangkan dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, utusan dari kafir Quraisy ini, gagal untuk menghasut Raja Najasyi. Mereka keluar, semuanya beres. Nah, esok harinya Amr bin As ini dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini tidak menyerah. Mereka datang lagi ke Raja Habsyah, ke Raja Najasyi, dan menyampaikan kepada Raja Najasyi, wahai Tuan Raja,
Sungguhnya kelompok yang kemarin itu, kelompok orang-orang muslim itu menyampaikan sesuatu yang sangat berbeda tentang Isa bin Maryam, berbeda dengan ajaran agama kalian. Tentunya Raja Najasyi mungkin waktu itu beranggapan bahwa Isa adalah anak Tuhan seperti agama Kristen. Tapi saya belum menelusuri bagaimana agama Raja Najasyi, tapi kira-kira seperti itulah gambarannya. Akhirnya Raja Najasyi memanggil lagi seluruh kelompok kaum muslimin. Ja'far bin Abi Thalib diminta untuk menjelaskan bagaimana tanggapan Islam tentang Isa bin Maryam, tentang Nabi Isa. Tentunya Ja'far bin Abi Thalib kebingungan. Orang-orang muslim bingung bagaimana kalau ketika dijelaskan nanti berbeda dengan agama Raja Najasyi. Tapi apapun yang terjadi tetap disampaikan dengan jujur oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan bahwa Nabi Isa itu seperti ini sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hingga akhirnya Raja Najasyi itu mengatakan bahwa sebenarnya Isa yang ada di Islam dan Isa yang ada di agamanya itu tidak jauh berbeda. Raja Najasyi sambil mengambil sebuah ranting yang besarnya sama, panjangnya sama. Dia mengatakan bahwa Isa yang ada di dalam agama Islam dan Isa yang ada di agama Najasyi itu sama seperti dua ranting ini, dan kedua rantingnya itu memiliki panjang yang sama. Artinya intinya gitu ya, Islam mengatakan Isa seperti ini, agama Najasyi mengatakan Islam seperti ini, itu mirip sekali. Hingga akhirnya para uskup itu mendengus, tidak setuju dengan pendapat dari Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, meskipun kalian mendengus, tetap aku punya statement seperti itu. Ya. Setelah itu akhirnya tetap keputusan Raja Najasyi, kalian bebas. Orang Islam dibebaskan untuk tetap berada dengan aman di Habsyah. Akhirnya kedua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, pulang ke Mekah dengan tangan kosong, tidak berhasil. Dampak dari hal ini, ya Allah, ada yang lupa. Ada yang lupa ya. Yang lupa itu sebelum hijrah yang kedua ini, hijrah yang pertama itu, yang 16 orang itu kan nyampe ke Habsyah. Nah, nyampe ke Habsyah, di Mekah ada satu kejadian yang unik. Kejadian itu adalah Rasulullah sedang membaca Wan Najmi Idza Hawa dan seterusnya. Nah, orang-orang kafir Quraisy sedang mendengarkan. Ketika sampai ke akhir surah, fasjudu lillahi wa'budu, maka orang-orang kafir Quraisy seakan-akan terhipnotis, tiba-tiba mereka sujud semuanya. Dan setelah sujud, mereka baru sadar ternyata mereka melakukan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tanpa mereka sadari. Ketika orang-orang kafir ini sujud, maka diperolok-olok, diejek oleh orang-orang kafir yang lain. Loh, kamu kok sujud? Kamu kan gak mau ke Islam, kamu kan memusuhi Islam, kok kamu sujud dan semacamnya. Namun mereka mengatakan akhirnya, saya sujud karena Muhammad menyebutkan Goronik. Goronik ini semacam Tuhan dari orang-orang kafir Quraisy ini. Jadi mereka malah memfitnah Rasulullah. Nah, kabar sujudnya orang-orang kafir Quraisy ini didengar oleh orang-orang Islam yang hijrah ke Habsyah. Hijrah yang pertama ya, hijrah ke Habsyah yang 16 orang itu. Mereka mendengar dengan informasi yang berbeda. Mereka mendengar bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah semuanya masuk Islam. Sehingga mereka pulang dari Habsyah. Pulang hampir tiba di Mekah, sudah nyampe ke kota Mekah ini ya, sudah hampir masuk. Mereka mendengar faktanya bahwa sebenarnya tidak semua orang kafir Quraisy ini tidak masuk Islam. Mereka hanya mungkin terhipnotis dengan indahnya bacaan Al-Quran. Sehingga dari mereka ada yang tetap masuk ke Mekah, ada yang lagi yang kembali ke Habsyah. Baru setelah itu nyambung ke hijrah yang kedua, ketika Rasulullah seperti memerintahkan 83 orang itu untuk hijrah ke Habsyah. Oke, selesai tentang hijrah yang kedua ini. Dan ada yang menarik juga tentang orang kafir Quraisy itu mendatangi Abu Thalib. Dulu kan sudah saya jelaskan tentang orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib agar menghentikan Nabi Muhammad. Ternyata ditolak dengan baik-baik oleh Abu Thalib. Nah, sekarang datang lagi mereka kepada Abu Thalib, meminta agar Abu Thalib menghentikan Nabi Muhammad. Bahkan mereka menggunakan kata-kata yang lebih kasar dalam waktu ini. Mereka mengatakan, Abu Thalib, kami pernah meminta kamu untuk menghentikan ponakanmu, namun kamu tidak mau. Dan sekarang ponakanmu sudah semakin menjadi-jadi. Maka kami meminta sekarang, kamu hentikan ponakanmu sekarang. Toh kami dengan kamu itu sama satu agama. Hentikan ponakanmu, atau jika kamu tidak mau menghentikan keponakanmu, maka kami menganggap kamu berada di pihak
keponakanmu. Artinya mereka, Abu Thalib berada di pihak Islam begitu ya. Berbeda dengan mereka, karena sebelumnya sampai detik ini Abu Thalib kan belum masuk Islam. Jadi mereka masih menganggap Abu Thalib bagian dari mereka. Jadi ancaman mereka adalah, kamu hentikan Muhammad, atau jika kamu tidak menghentikan Muhammad, maka kami menganggap kamu berada di kelompok Muhammad. Dan kita lihat siapa yang akan dimenangkan antara kami dengan dirimu, siapa yang akan dibinasakan antara kelompok kami dengan kelompok dirimu. Kemudian orang kafir Quraisy pergi. Nah, Abu Thalib menganggap ini adalah ancaman yang serius, bahwa dampaknya bisa terjadi peperangan, dampaknya adalah musnahnya di antara kedua belah pihak. Akhirnya Abu Thalib memanggil Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, wahai keponakanku, aku mohon jangan berikan tanggung jawab atau beban yang di luar kemampuan diriku. Maka hentikan ajaranmu ini demi diriku dan demi dirimu sendiri. Karena Abu Thalib paham bahwa ketika dakwah Rasulullah ini tetap dilanjutkan, maka dampaknya mungkin untuk keselamatan mereka berdua. Dan ini jawaban dari Rasulullah. Ya Ammah, dan ini jawaban dari Rasulullah. Ya Ammah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta adharahu Allahu au ahlaka fih ma taraktu. Wahai pamanku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini, hingga Allah memenangkan diriku atau membinasakan diriku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Itu jawaban optimis Rasulullah. Bukan optimis, ini sudah yakin sebetul-betulnya, pasti. Jawaban Rasulullah ini membuat Abu Thalib menetes air matanya, mengalir air mata Abu Thalib, dan kemudian Abu Thalib menyampaikan, wahai keponakanku, silakan pergilah, sampaikan apapun yang ingin kamu sampaikan, aku akan tetap melindungi dirimu. Dan Abu Thalib menyampaikan sebuah syair. Abu Thalib mengatakan, wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim hatta wasida fit turabi dafina. Demi Allah Muhammad, mereka tidak akan bisa mendapatkan dirimu hingga aku terkucur kaku di dalam tanah terkubur. Sampaikan apa yang ingin kau sampaikan, aku akan tetap melindungimu. Itulah yang disampaikan Abu Thalib. Apa yang dilakukan kemudian oleh orang-orang kafir Quraisy? Orang-orang kafir Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib untuk yang kesekian kalinya. Orang kafir Quraisy ini membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Seorang pemuda yang begitu tampan di waktu itu. Dia dibawa ke Abu Thalib. Mereka bilang ke Abu Thalib, mari kita tukar. Saya berikan Ammarah yang sangat tampan, yang bagus ini kepada kamu, kemudian kamu berikan Muhammad kepadaku. Maka dengan begini impas, kamu mendapatkan seorang pemuda yang begitu luar biasa, sedangkan kami akan mendapatkan Muhammad. Abu Thalib menjawab, goblok kalian, mana ada pertukaran seperti ini? Mana mungkin kemudian pertukaran ini adalah aku memberikan anakku kepada dirimu untuk dibunuh, sedangkan kamu memberikan anakmu untuk diriku agar diberi makan. Jadi gimana ya? Kok bisa pertukaran seperti ini? Memang dari saking pengennya orang-orang kafir Quraisy itu menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan Rasulullah agar Rasulullah tidak menyebarkan agama Islam, sehingga mereka berpikirnya sudah dungu begitu kalau kata Rocky Gerung. Ya, jadi apa ya? Kalau memang semisal harus melakukan pertukaran, paling tidak lakukan pertukaran yang nampak begitulah, tidak sejelek begitulah. Jadilah pertukaran yang bisa membuat Abu Thalib benar-benar mikir, oh ini kok kayaknya bagus gitu kan. Tapi malah dikasihnya pertukaran yang membuat Abu Thalib malah makin jengkel. Ya jelas ditolak oleh Abu Thalib. Itu kira-kira kegoblokan orang-orang kafir Quraisy. Setelah jelas ucapan dari orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka akan menyelesaikan apa yang akan terjadi antara mereka, orang-orang kafir Quraisy dan kelompok Nabi Muhammad. Nah, setelah itu ada banyak kejadian-kejadian ambisi-ambisi dari orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Namun hal itu tidak kunjung terjadi, tidak berhasil dari apa yang mereka lakukan. Nah, di tahun ke-6, tepatnya pada bulan Zulhijjah, ada sosok yang masuk Islam. Dan ini membawa perubahan besar kepada Islam. Dia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Sayyidina Hamzah ini adalah paman dari Rasulullah. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak Sayyidina Hamzah. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah ini punya anak Rasulullah. Jadi Rasulullah kepada Sayyidina Hamzah adalah seorang paman. Nah, kejadiannya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk di suatu tempatnya saya tidak tahu di mana. Nah, Abu Jahal itu datang kepada Rasulullah. Abu Jahal ini menjelek-jelekan Rasulullah, mengumpat Rasulullah, mengejek Rasulullah, dan memaki-maki Rasulullah waktu itu. Tapi Rasulullah cuma diam. Rasulullah diam, dan akhirnya Abu Jahal ini mengambil
batu ditimpakan kepada Rasulullah hingga kepala Rasulullah berdarah. Namun Rasulullah tidak membalas. Mengapa Rasulullah tidak membalas? Karena memang Allah belum mengizinkan orang Islam untuk membalas waktu itu. Nanti Allah mengizinkan membalas ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah. Jadi bukan karena diamnya itu, bukan karena diam tanpa alasan orang-orang Islam. Meskipun mereka minoritas, kalau memang mereka diizinkan untuk melawan, ya pasti melawan. Tapi karena mereka tidak diizinkan untuk melawan, akhirnya mereka lebih memilih untuk diam. Rasulullah waktu itu hingga berdarah, dan setelah itu Abu Jahal pergi. Setelah pergi, Abu Jahal ini kembali kepada mana gitu, kembali ke tongkrongannya begitu. Nah, waktu itu ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jud'an. Dia menceritakan kepada Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah sedang berburu, dia pulang baru masuk ke kota Mekah. Nah, budak perempuan ini menceritakan kepada Sayyidina Hamzah, "Hamzah, ponakan kamu itu dipukul oleh Abu Jahal sampai berdarah kepalanya." Mendengar hal itu, dia marah. Jadi harga dirinya diinjak-injak, ponakannya dipukul seperti itu. Jadi Abu Jahal ini dari kabilah Bani Makhzum, sedangkan Sayyidina Hamzah itu dari Bani Hashim. Jadi kabilahnya itu yang diinjak-injak oleh orang-orang Bani Makhzum, termasuk juga apalagi Rasulullah adalah keluarga dekatnya. Jadi Sayyidina Hamzah ini datang mencari Abu Jahal, kemudian ketemu di kelompok itu di tongkrongan tadi. Sayyidina Hamzah mengatakan, "Wahai orang yang berpantat kuning." Begitulah di referensinya saya sebutkan seperti itu. Tidak tahu apa maksud dari berpantat kuning itu, saya tidak tahu. "Apakah kamu berani mencelakai keponakanku sedang aku berada di agamanya?" Itu ungkapan dari Sayyidina Hamzah yang menyatakan bahwa Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda Sayyidina Hamzah ada di agama Rasulullah. Tapi sejak kejadian itu Sayyidina Hamzah mendeklarasikan, "Apakah kamu berani mencelakai keponakanku sedangkan aku berada di agamanya?" Begitu kata Sayyidina Hamzah. Setelah itu busur yang dipegang Sayyidina Hamzah itu dipukulkan kepada kepala Abu Jahal. Plak. Nah, kepala Abu Jahal berdarah. Dan waktu itu melihat kejadian itu, kelompok dari Bani Makhzum itu berdiri ingin membela Abu Jahal. Sontak juga dari kelompok Bani Hashim itu berdiri juga. Mereka hampir terjadi perkelahian, namun akhirnya mereka dilerai dan tidak terjadi pertumpahan darah. Mereka bubar masing-masing karena mereka dari kedua belah pihak memang sama-sama dirugikan. Abu Jahal memukul Rasulullah dan saling balas lah. Akhirnya impas maksudnya gitulah. Simpelnya gitu, ribet banget sih. Nah, setelah itu, setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, beberapa hari kemudian ada sosok lagi yang masuk Islam, dan ini juga membawa perubahan bahkan lebih besar kepada Islam. Dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Pada tahun ke-6 juga dari kenabian, dan pada bulan Zulhijjah juga. Selisihnya berapa hari, kalau nggak salah antara semingguan gitulah. Kisahnya seperti ini. Nah, jadi begini. Sayyidina Umar ini adalah sosok yang juga keras memusuhi Islam. Bahkan setiap kali dia ketemu orang Islam, dia pasti memberikan siksaan. Entah dipukul kayak terserah. Pokoknya Sayyidina Umar ini keras kepada Islam begitu. Namun sikap kerasnya Sayyidina Umar ini dilatar belakangi oleh pemikirannya yang lumayan lah daripada orang-orang kafir Quraisy yang lain. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang lain itu benci kepada Islam karena Islam bisa menggerogoti posisinya sebagai orang yang dominan di Mekah. Sedangkan Sayyidina Umar itu membenci Islam karena Umar ini melihat gara-gara Islam datang, satu keluarga yang asalnya bersatu menjadi terpecah belah. Ketika ayahnya masih kafir, anaknya Islam, mereka menjadi bertengkar. Jadi perpecahan itu yang dibenci oleh Sayyidina Umar. Jadi cara pandang Sayyidina Umar ini kepada Islam berbeda. Artinya bukan di Islamnya sendiri yang dibenci oleh Sayyidina Umar, tapi dampaknya begitu. Dan akhirnya begini, Sayyidina Umar ini kagum terhadap orang-orang Islam. Sayyidina Umar melihat orang Islam dicambuk, bahkan sampai meninggal, dikasih batu di atas perutnya. Mereka bertahan dalam keimanan mereka. Sayyidina Umar ini kagum, kok bisa umat Islam itu bertahan seperti itu dengan siksaan begitu keras. Jadi ada banyak poin dalam diri Sayyidina Umar yang menilai bahwa Islam itu sebenarnya bagus. Namun karena keangkuhan telah mendarah daging dalam diri Sayyidina Umar, maka tidak mudah Sayyidina Umar untuk menerima Islam dan masuk Islam. Hingga akhirnya Sayyidina Umar ini benar-benar marah kepada Rasulullah dan dia mengambil pedang berangkat mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Berkata dia, nyampe di tengah jalan, Sayyidina Umar ini bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya kepada Sayyidina Umar, kepada Umar lah gitulah. Jadi kita benar-benar memposisikan Umar sebagai masih dalam keadaan kafir. Mau ke mana Umar? Umar menjawab, aku mau membunuh Muhammad. Nuaim bertanya lagi,
kamu berani? Apakah kamu merasa aman nanti setelah kamu membunuh Muhammad, kamu tidak akan dibunuh juga oleh Bani Hashim? Mendengar hal itu, Umar dalam hatinya, loh kok ini bukan mendukung tapi kok malah mempertanyakan begitu. Hingga akhirnya Umar bertanya, kalau aku lihat kamu sudah masuk Islam ya, kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kita, kata Umar kepada Nuaim. Nuaim menjawab, bagaimana kalau aku kasih berita yang lebih menggemparkan lagi daripada keislaman diriku gitu kan. Keislaman diriku itu bukan apa-apa buat dirimu, tapi ada berita yang lebih luar biasa. Nuaim berkata kepada Umar, ipar dan adikmu itu sudah masuk Islam. Dar, begitulah di kepala Sidina Umar kira-kira. Dia memusuhi Islam, ternyata yang masuk Islam adalah adiknya sendiri dan iparnya. Sidina Umar yang awalnya ingin membunuh Rasulullah, dihentikan niatnya dan dia dia mendatangi rumah adiknya, rumah iparnya. Adik Sidina Umar ini namanya Fatimah, jadi namanya sama seperti putri Rasulullah. Jadi Sidina Umar pergi ke rumah Fatimah berserta rumah adik iparnya gitu kan ya. Nah, di rumah itu sedang ada Khabbab bin Al-Arat. Jadi di dalam rumah itu ada Fatimah, adik dari Sayyidina Umar, kemudian ada suami dari Fatimah itu sendiri, dan ada Khabbab bin Al-Arat yang sedang membacakan surah Thaha kepada mereka berdua. Mungkin Khabbab bin Al-Arat ini sedang mengajarkan bacaan Al-Quran kepada Fatimah dan kepada suaminya. Sayyidina Umar nyampe ke rumah itu sempat mendengar bacaan Khabbab bin Al-Arat, bacaan Al-Quran. Diketok-ketok pintu, kemudian masuk Sayyidina Umar. Apa yang kalian baca? Begitulah pertanyaan Sayyidina Umar. Mereka menjawab, gak ada, cuma obrolan biasa. Kemudian Umar bertanya lagi, menurutku kalian sudah masuk Islam. Nah, setelah pertanyaan seperti itu dari Sayyidina Umar, adik iparnya atau suami dari Fatimah ini bertanya seperti ini kepada Umar. Wahai Umar, bagaimana menurutmu jika ternyata kebenaran agama itu ada di luar agamamu? Setelah ucapan itu dari suaminya Fatimah, Sayyidina Umar melompat menerjang. Jadi suaminya Fatimah diinjak-injak oleh Sayyidina Umar. Melihat hal itu, Fatimah, adik dari Umar, ini mendatangi suaminya untuk membantunya, dibantu untuk berdiri. Dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab menonjok adiknya sendiri hingga akhirnya terluka, bahkan berdarah kepala Fatimah. Melihat kejadian itu, akhirnya Sayyidina Umar ini merasa menyesal karena dia sampai memukul adiknya, bahkan adiknya sampai berdarah. Setelah itu Umar berkata, di mana kertas yang kalian pegang tadi? Bacanya yang kalian pegang tadi? Sayyidah Fatimah mengatakan, tidak, kamu itu orangnya najis. Kalau kamu mau pegang, mandi saja dulu. Anehnya, Umar bin Khattab benar-benar mandi waktu itu. Dia mandi, dan setelah mandi dia memegang kertas itu dan dibaca oleh Sayyidina Umar. Ayat itu dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Umar, nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah. Kemudian dilanjutkan, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dibaca hingga nyampe kepada ayat, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, kata Allah dalam surah Thaha. Inni anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah salat. Setelah membaca itu, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, di mana Muhammad? Tunjukkan diriku kepadanya. Sungguh kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang indah. Khabbab bin Al-Arat keluar dari belakang yang asalnya ngumpet. Khabbab bin Al-Arat mengatakan, wahai Umar, aku sangat berbahagia jika doa yang disampaikan oleh Rasulullah kemarin itu tertuju kepada dirimu. Jadi Rasulullah pernah berdoa, memang doa Rasulullah, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Jadi ada dua Umar waktu itu, ada Umar bin Hakam, ada Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah mendoakan agar Islam bisa dikuatkan oleh salah satu dua Umar ini, dan yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Nah, setelah itu Khabbab bin Al-Arat memberitahu kepada Sayyidina Umar bahwa Rasulullah berada di lereng Bukit Sofa, tempatnya di Darul Arqam. Berangkatlah Sayyidina Umar tetap membawa pedang. Nyampe ke Darul Arqam, diketok-ketok pintunya. Tok. Orang-orang dari dalam itu melihat ke luar. Dilihatnya, oh kok ini Umar orang kafir yang sangat keras melawan Islam. Jadi kan mereka bertanya-tanya, apalagi Umar waktu itu sedang pegang pedang begitu. Namun akhirnya Rasulullah membiarkan Umar masuk. Bahkan Sayyidina Hamzah mengatakan seperti ini, biarkan Umar masuk. Kalau dia masuk dengan niat baik, maka kita terima. Kalau dia berniat buruk, maka aku akan bunuh Umar menggunakan pedangnya dia sendiri.
Jadi begitu ucapan dari Sayyidina Hamzah. Masuk Sayyidina Umar kemudian menghadap kepada Rasulullah, dan Sayyidina Umar mengatakan, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, dan engkau adalah utusan Allah. Sontak satu Darul Arqam waktu itu bertakbir semuanya, Allahu Akbar, bertakbir semuanya. Bahkan takbiran itu didengar sampai ke kota Mekah. Sayyidina Umar masuk Islam. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, maka Islam sudah semakin hebat. Bahkan orang-orang yang awalnya takut menampakkan keislamannya, setelah Sayyidina Umar masuk Islam, maka orang-orang sudah bisa menampakkan keislamannya dan tidak mudah untuk mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dia mengingat-ingat siapa dulu yang pernah keras banget memusuhi Rasulullah begitu. Dia datang kepada Abu Jahal, diketok-ketok pintunya Abu Jahal, dibuka pintunya. Apa mau Umar gitu kan dari Abu Jahal. Umar menyampaikan bahwa dirinya masuk Islam. Abu Jahal malah menutup pintu. Jadi banyak orang-orang pembesar-pembesar orang kafir Quraisy yang ketika tahu ada orang masuk Islam, orang itu pasti disiksa, kecuali Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab yang datang, aku masuk Islam, mereka malah menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Mereka tidak berani menyiksa Sayyidina Umar. Dari saking Sayyidina Umar memang benar-benar hebat dari dulu. Dan begitulah Islam menjadi lebih jaya ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Kita cukup pembahasan kita di episode ini, dan kita lanjut kepada berikutnya tentang Rasulullah satu keluarga diboikot. Tidak boleh beli makanan, tidak boleh berinteraksi dengan mereka, bahkan semuanya akses ditutup, persis dengan Palestina. Jadi Rasulullah pernah juga diboikot seperti itu. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.